Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Demikian, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah berbicara dengan kuasa. Yesus bukan orang pertama yang mengajarkan kitab suci kepada kelompok murid. Orang-orang pada zaman Yesus telah mendengar guru-guru lain mengajarkan kitab suci. Yang membedakan adalah Yesus mengajar dengan kuasa. Bagi banyak para ahli Taurat, kitab suci adalah sekumpulan spekulasi teologi yang tidak bermakna dan kering. Tetapi Yesus mengajar kitab suci sebagai firman yang hidup dari Tuhan. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa seorang hanya dapat menerima apa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-27. Ketika para pemimpin agama meneliti kitab suci, mereka tidak menemukan apa-apa. Ketika Yesus membaca bagian kitab suci yang sama, Bapa memberi dia hikmat dan otoritas sepenuh. Ada perbedaan yang radikal antara mempraktekkan agama dan membagikan firman yang berasal dari Tuhan. Ada perbedaan mendasar antara pola pikir dan nasihat dunia dengan apa yang datang langsung dari firman Tuhan yang hidup. Apakah bisa seseorang mengajarkan pesan dari Alkitab tetapi bukan dari Tuhan? Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukannya, dan pendengarnya menjadi miskin secara rohani. Apakah mungkin menasehati seseorang dengan kata-kata yang kelihatannya sesuai dan masuk akal, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan? Tentu bisa. Ketika kita mengajar, menasehati, atau membagikan kata-kata yang memberi semangat, hati-hatilah dan pastikanlah kata-kata yang kita bagikan itu benar-benar berasal dari Tuhan dan bukan sekedar pemikiran kita sendiri. Jika tidak, kita bisa menjadi nabi palsu. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tuhan berjanji akan menopang setiap firman yang dikatakannya. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Jika kita berbagi firman yang berasal dari Tuhan, kita dapat melakukannya dengan keyakinan penuh. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bagaimana ketika Engkau mengajar, berbicara, Engkau penuh dengan kuasa. Karena firman itu sungguh indah, Engkau boleh menguraikan, mengajarkan, menjabarkan, sehingga kami boleh mengerti. Di sini kami boleh belajar sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong kami di dalam mempersiapkan setiap materi kebenaran firman untuk dibagikan. Kami boleh mempersiapkannya dengan baik. Begitu juga dengan kami para pendengar. Biar kami juga boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya itu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berkati para pemberita firman, berkati setiap kami juga yang mendengar firman. Biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami sudah menikmati berkat Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh berbicara, mengajar dengan kuasa yang dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.